Kalau Pak Jokowi melihat debat yang terjadi antara Biden sama Trump itu jauh lebih brutal menurut saya. Yang kemarin tuh kurang brutal menurut saya, kurang keren sebetulnya. Malah mengata-ngatai goblok itu. Saya mohon maaf, Pak Prabowo terpuruk lagi. Sahabat Main TV, tanggal 7 Januari 2024. Kita semua menyaksikan debat capres yang ketiga. Hasilnya sudah diulas di mana-mana. Dan minggu yang lalu saya membuat konten narasi Rudy's Mind terkait dengan prediksi saya tentang debat capres yang ketiga ini. Hasilnya persis seperti yang saya prediksi. Nah, untuk hubungan internasional, saya pikir Pak Prabowo akan keteteran kalau dicecar oleh Anies dan Ganjar. Karena dua orang ini macannya podium dan dia pintar mengolah narasi-narasi, dan Pak Prabowo siap-siap aja akan digempur habis-habisan. Prabowo terkapar lagi, terpuruk lagi. Padahal dia itu adalah Menteri Pertahanan. Kenapa? Karena tema debat yang ketiga ini adalah tentang pertahanan keamanan, kemudian tentang geopolitik dan hubungan internasional. Artinya ini adalah makanan sehari-hari dari Prabowo. Sebetulnya begitu. Tapi kenyataannya Pak Prabowo dikunyah mentah-mentah oleh dua paslon yang lain. Mas Anies gak usah takut, disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh, jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Prabowo benar-benar seperti orang yang tidak mengerti bagaimana konsep pertahanan dan keamanan, bagaimana membangun komunikasi internasional, tentang geopolitik di regional maupun internasional. Dan Pak Prabowo ya selalu menjawab pertanyaan dengan normatif. Ditanya apa, dijawabnya apa. Maaf, kali ini Bapak tidak menjawab sama sekali pertanyaan saya, Pak. Lalu berkilah tentang kerahasiaan. Apa sih yang rahasia dari penganggaran kementerian itu? Tidak ada rahasia. Kecuali mungkin Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo minta kepada Prabowo untuk menjelaskan teknologi senjata dari pesawat yang akan dibeli. Nah, itu tidak boleh, itu rahasia. Tapi kalau tentang politik penganggaran di Kemenhan, itu harusnya bisa dijawab dengan baik oleh Pak Prabowo. Termasuk dulu pernah berencana membeli pesawat bekas Emirates dari Qatar misalkan. Meskipun sudah ditunda, tapi harusnya bisa dijelaskan dengan baik apa alasan-alasannya. Dan Pak Prabowo keteteran. Dan seolah-olah tidak bisa menjawab tekanan dari Ganjar bahwa selama ini praktek politik strategi pertahanan di Kemenhan ini lebih banyak top down, bukan bottom up, bukan berdasarkan renstra dari matra-matra yang ada. Jadi suka-suka Pak Menteri Pertahanan lah, kurang lebih begitu. Jadi sangat mengenaskan sebetulnya. Yang terjadi bukan masalah debat tentang policy strategis ya. Yang nampak di ruang publik sekarang, yang tersisa, residu dari debat itu adalah perseteruan personal antara Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto. Ini yang terjadi. Karena apa? Karena serangan Anies Baswedan itu terus diulas oleh kelompok-kelompok pendukung Prabowo Subianto. Bahkan Prabowo kemarin di Rio juga mengatakan, malah mengata-ngatai goblok itu yang mempermasalahkan pemilikan tanah saya katanya. Saudara-saudara ada pula yang nyinggung-nyinggung. Punya tanah berapa, punya tanah ini.
Dia pinter atau goblok sih? Meskipun Prabowo tidak menyebut nama, semua orang tahu. Anak kecil bau kencur aja tahu yang dimaksud adalah Anies Baswedan. Dan satu hal lagi yang membuat saya merasa aneh itu adalah komentar dari Presiden Jokowi. Dia mengatakan debat ketiga itu tidak substansial, banyak penyerangan personal. Halo, Pak Jokowi ini amnesia atau apa ya? Sebagai contoh, angka pemilikan lahan Prabowo yang 340.000 hektar itu dikutip dari ucapan Pak Jokowi pada saat debat Capres tahun 2019. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. Mohon maaf. Sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Jadi aneh kalau Pak Prabowo merasa tersinggung karena yang pertama menyerang Pak Prabowo itu bukan Anies Baswedan, justru Pak Jokowi sendiri. Dan sekarang Pak Jokowi seolah-olah membela Pak Prabowo, seolah-olah mau mengintervensi KPU. Ini bagi saya aneh. Harusnya Pak Jokowi objektif melihat bahwa apa yang dipaparkan Ganjar Pranowo itu tentang strategi, tentang policy itu kerennya luar biasa. Jadi apa kepentingan seorang presiden untuk mengintervensi format debat KPU? Bagi saya aneh. Karena merasa bahwa Pak Prabowo nyungsep gitu, jadi Pak Jokowi seolah-olah langsung membela dan mengatasnamakan dirinya sebagai presiden untuk menjaga marwah demokrasi, edukasi ke masyarakat. Apa yang terjadi? Rakyat hanya menjawab, pret. Karena kita tahu kemana keberpihakan Presiden Jokowi kepada paslon 1, 2, 3 ini. Pertanyaannya sekarang, mengapa pada saat debat Cawapres bulan Desember yang lalu, Presiden tidak berkomentar? Karena anaknya seolah-olah menjadi pemenang, begitu. Padahal jelas anaknya melakukan blunder. Yang pertama, singkatan SGIE katanya. Harusnya SGIE dibaca SGIE. Mungkin kepinteran lah si Gibran ini. Itu sengaja untuk menjebak. Dan ini persis dilakukan oleh Pak Jokowi pada saat debat Capres 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Saya ingat waktu itu Pak Jokowi menanyakan kepada Pak Prabowo tentang TPID. Singkatan TPID bagaimana, Pak? Ternyata Pak Jokowi benar-benar menurunkan ilmunya kepada anaknya Gibran dan Pak Prabowo nggak bisa menjawab. Dan ini dilakukan oleh Gibran. Kenapa Pak Jokowi tidak berkomentar? Enggak tahu, tanya saya. Pada saat sang anak menanyakan kepada Profesor Mahfud MD di luar tema debat yang disepakati, kenapa Pak Jokowi diam saja? Sekarang pada saat Pak Prabowo nyungsep, rame-rame seluruh pendukung Pak Prabowo, bahkan Pak Presiden sendiri seolah-olah mengintervensi KPU. Ada apa ini? Jujur rakyat bingung, apa sih relevansinya, apa sih kapasitasnya seorang presiden harus capek-capek ngurusin format debat gitu. Padahal kita tahu debat yang kemarin ya begitu. Kalau Pak Jokowi melihat debat yang terjadi antara Biden sama Trump itu jauh lebih brutal menurut saya. Yang kemarin tuh kurang brutal menurut saya, kurang keren sebetulnya. Kenapa? Masing-masing calon masih menjaga diri, waktunya juga sedikit. Sehingga ya bagi saya kurang menarik dalam format debat yang sebenarnya. Terus mau dikoreksi lagi seperti apa? Dikoreksi seperti lomba pidato begitu.
Apa esensinya debat kalau begitu? Bagaimana rakyat bisa melihat kecakapan calon pemimpinnya kalau format debat seperti lomba pidato? Ini aneh, karena Pak Jokowi dulu juga melakukan seperti itu, menyerang Pak Prabowo dan kepemilikan lahan meskipun dalam konteks yang berbeda dengan Anies Baswedan. Sekarang diulang oleh Pak Anies, tiba-tiba jangan menyerang personal. Penyerangan personal tidak etis. Aduh, kami ini dianggap apa oleh Pak Jokowi? Dianggap kita itu nggak mengerti rekam jejak. Kita tahu Pak, dulu Bapak melakukan hal yang sama. Sekarang Bapak mencoba untuk mengintervensi KPU hanya untuk urusan debat. Ini terlalu receh untuk seorang presiden. Biarkan saja KPU bergerak dengan gaya penyelenggaraan debat seperti itu, dan itu bagi saya bagus. Kalau menurut saya justru diperkeras debat yang terjadi supaya rakyat bisa melihat bagaimana seorang pemimpin bisa menarasikan pemikirannya, seorang pemimpin bisa mempertahankan argumennya, dan bagaimana seorang pemimpin bisa mengendalikan diri, mengendalikan emosi. Itu yang ditunggu oleh rakyat. Kita tidak mau mempunyai presiden yang temperamental, emosian, baperan. Kita nggak mau. Seorang pemimpin, salah satu kriterianya adalah mampu mengendalikan diri, mampu mengendalikan emosi. Tidak baperan, itu kriteria pemimpin yang benar. Jadi untuk apa lagi format KPU diutak-atik? Jadi sahabat Main TV, itu review saya terkait debat. Memang saya ada catatan lain sih tentang ada apa sih antara Pak Anies Baswedan dan Pak Prabowo. Ini dua orang ini kayaknya begitu terus menerus seperti itu. Jadi itu bagi saya oke, menarik sekali. Mungkin Pak Prabowo kena karma. Dulu Pak Anies ini mempunyai rekam jejak mengkhianati Pak Jokowi. Diangkat oleh Pak Jokowi jadi menteri, kemudian karena dianggap tidak mampu lalu dipecat, kemudian masuk di kubunya Pak Prabowo sebagai oposisi, lalu dicalonkan jadi gubernur dan melawan Pak Jokowi. Sekarang berbalik, ini hukum tabur tuai. Pak Prabowo sudah menanam dan Pak Prabowo saatnya menuai badai dari tindakannya sendiri. Jadi nikmati saja Pak Prabowo. Kita masih menunggu lagi debat berikutnya, dan saya pikir debat antara Presiden 1, 2, 3 akan terjadi lagi di awal Februari nanti. Kita akan melihat perseteruannya seperti apa, dan rakyat pengen itu semakin dinamis sehingga kita tidak sekedar menonton lomba pidato yang sangat normatif. Jadi saya minta kepada KPU jangan gubris masukan-masukan yang ingin merusak marwah debat. Inilah era demokrasi. Rakyat berhak mengetahui isi otak dari calon pemimpinnya. Bukan pemimpin yang hafalan, pemimpin yang disetting, pemimpin yang sekedar membacakan naskah. Kita harus mencari pemimpin yang genuine, mempunyai wawasan yang komprehensif, dan mempunyai pengendalian diri yang keren. Itu menurut saya. Jadi sahabat Main TV, itulah review saya. Yang jelas saya mohon maaf, Pak Prabowo terpuruk lagi. Dan saya harus memberikan apresiasi kembali Pak Ganjar menjadi pemenang dalam debat ketiga kemarin. Baiklah, sahabat Main TV, kita tunggu perkembangan perpolitikan di Indonesia yang semakin memanas. Nanti saya akan hadir kembali dalam Rudy's Mind berikutnya. Sampai jumpa.